persamaannya akan berubah menjadi minus 2Y dibagi minus 2 sama dengan Y aja. Lalu X dibagi minus 2 berarti minus 1/2X ya kan. Plus 1 dibagi minus 2 jadi minus 1/2. Apakah ini sudah bentuk umum? Kita lihat aja. Kalau depannya sudah Y aja berarti dia sudah bentuk umum sebenarnya. Di sini depannya sudah Y. Ya udah kita langsung masuk ke langkah kedua. Tentukan gradiennya. Berarti M sama dengan angka yang di depan X. Berarti kan ini semuanya nih. Jadi angka depan X itu minus 1/2. Kayak gitu. Oke, supaya lebih paham Pak Beni kasih contoh soal lagi ya. Ini yang terakhir untuk gradien. Tentukan gradien garis dari PGL berikut. Kita mulai dari yang kiri dulu. Di sini persamaannya 2X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini jelas-jelas sudah bukan bentuk umum ya. Karena bentuk umumnya kan harusnya depannya Y aja. So, kita pindahin semua yang bukan Y ke ruas kanan. Berarti tinggalin 4Y dulu aja. 4Y sama dengan 2X pindah ke kanan jadi minus 2X. 4 pindah ke kanan jadi minus 4. Lanjut lagi ya. Di sini kan 4Y. Pengennya Y aja. Berarti kita bagi 4 semua ya. Jadi satu persamaan ini kita bagi 4 semuanya. So, persamaannya menjadi Y sama dengan minus 2X dibagi 4. Berarti kan minus 2 bagi 4 itu kan minus setengah. Jadi ini minus 1/2X. Minus 4 dibagi 4 ya minus 1 ya kan. So, ini sudah bentuk umum karena depannya sudah Y aja. Jadi kita tinggal tentukan gradiennya. M sama dengan angka di depan X. Berarti kan ini. Jadi M sama dengan minus 1/2. Gitu ya. Lanjut ke soal sebelahnya. 4X dikurang 2Y kurang 7 sama dengan 0. Ini juga belum bentuk umum, kita ubah. Di sini kan yang Y-nya aja yang minus 2Y. So itu biar aja di sebelah kiri, sisanya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi minus 2Y sama dengan 4X pindah ke kanan jadi minus 4X kan. Lalu minus 7 pindah ke kanan jadi plus 7. Oke? Karena kita pengennya jadi Y aja, maka persamaan ini kita bagi dengan minus 2. Lanjutkan ya. Berarti minus 2Y dibagi minus 2 jadi Y aja. Sama dengan minus 4X dibagi minus 2. Min dibagi min jadi positif. So ini jadi 2X. Plus 7 dibagi minus 2 jadi minus 7/2. Apakah yang ini sudah bentuk umum? Jelas ya, karena di sini sudah Y aja. Y sama dengan titik-titik X ditambah atau dikurang sesuatu. Selanjutnya kita tinggal masuk ke langkah kedua, yakni menentukan gradien. Gradien yang ada di depan X. Berarti ini kan. Jadi gradiennya sama dengan 2 gitu. Semoga kalian bisa memahami ini dengan baik. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Lalu yang kedua, nanti kita akan menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, bagaimana cara membentuk suatu persamaan garis lurus? Untuk membentuk suatu garis lurus, setidaknya kita membutuhkan dua buah titik. Kalau cuma satu titik bisa nggak? Bisa, kalau kemiringannya diketahui. Gini, supaya kalian makin paham, Pak Beni coba ilustrasikan ke diagram Cartesius berikut ya. Misalkan di diagram Cartesius ini ada titik A dan titik B. Kira-kira bisa nggak buat garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B ini? Bisa dong ya kan? Tinggal hubungkan aja, kan kayak gini nih. Tuh, kayak gitu. Gimana kalau misalnya cuma ada titik B aja? Bisa nggak digambar garis lurus yang melalui titik B ini? Sebenarnya bisa, kalau kemiringannya jelas. Kenapa harus ada kemiringannya? Karena kalau modal satu titik aja, ada banyak banget kan kemungkinan garis lurus yang bisa dibuat. Bisa aja kayak gini. Tuh, kayak gitu. Bisa juga kayak gini kan? Dan lain sebagainya. Ada banyak banget kemungkinannya. Kalian coba-coba aja. Nah, coba kalau udah ditentukan kemiringan atau gradiennya, pasti gambarnya jelas.
Karena beda kemiringan, beda juga garisnya. Kalau beda garis, berarti beda juga persamaan garisnya. Sampai sini paham kan konsepnya? Nah, untuk menentukan persamaan garis ini ada rumusnya. Cek di slide selanjutnya. Ini dia, membentuk persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan gradiennya. Jika ada garis yang melalui suatu titik, katakanlah koordinatnya x1, y1, dan gradiennya sudah diketahui. Maka rumus menentukan persamaan garisnya adalah kayak gini. Y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Nah, m itu masih ingat kan? M itu adalah lambang dari gradien atau kemiringannya. Sedangkan x1 sama y1 diambil dari koordinat titik yang ini tadi nih. Nah, supaya kalian makin paham, kita coba ke contoh soal ini ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik minus 5,4 dengan gradien minus 3. Oke, kasusnya udah jelas ya, ada satu titik dan gradien. Kita tandain dulu, berarti x1-nya kan min 5 dan y1-nya 4. Gradiennya udah jelas minus 3. Baru kita masukin ke rumus. Y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Ya udah kita masukin aja ya. Berarti kan y dikurang y1-nya kan 4, berarti y kurang 4. Sama dengan m-nya minus 3, lalu dikali, buka kurung aja, x dikurang x1. X1-nya kan minus 5, berarti x dikurang minus 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini kan karena ada tanda kurang ketemu min. Berarti kita ubah aja jadi positif ya. So, ini jadinya y dikurang 4 sama dengan minus 3 dikali x ditambah 5. Gitu, oke? Lanjut lagi. Ini tetap y kurang 4 sama dengan, nah ini kali ini. Berarti minus 3 kali x jadinya minus 3x. Terus minus 3 dikali 5 jadinya minus 15. Oke, lanjut. Nah, minus 4 ini pindahin ke kanan, jadi plus kan? So, persamaannya menjadi y sama dengan min 3x dikurang 15 tambah 4, berarti kurang 11 ya belakangnya. So, persamaan akhirnya adalah y sama dengan min 3x dikurang 11. Kayak gitu. Udah selesai nih persamaan garis lurusnya. Tapi kalau misalnya di pilihan jawaban nggak ada yang begini, coba kita buat sama dengan 0 aja. Berarti semuanya kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya kayak gini kan. Y minus 3x pindahin ke kiri jadi plus dong ya kan. Y plus 3x minus 11 pindahin ke kiri juga jadi plus 11. So persamaannya jadi y plus 3x plus 11 sama dengan ruas kanan kan udah kosong. Berarti ya sama dengan 0. Udah kayak gitu persamaannya. Gini ya. Oke, jadi persamaan garisnya bisa yang ini, bisa yang ini, sama aja gitu. Bisa dipahami kan? Lanjut lagi. Sekarang membentuk persamaan garis lurus jika melalui dua titik. Jika ada garis yang melalui dua titik, katakanlah koordinatnya x1, y1 dan titik yang selanjutnya x2, y2. Maka rumus untuk menentukan persamaan garisnya adalah ya rumus ini juga sama aja sama yang tadi. Cuma bedanya kita cari dulu gradiennya. Kalau tadi gradiennya sudah dikasih tahu kan? Masih ingat nggak rumus menentukan gradien? Ya yang ada di kotak kuning ini, m sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Nah keterangannya m itu gradien, x1 y1 itu koordinat titik pertama, x2 y2 koordinat titik kedua. Supaya kalian makin paham, mari kita cobakan ke contoh ini ya. Persamaan garis yang melalui minus 2, minus 4 dan minus 4,3 adalah kayak gimana? Oke, kasusnya udah jelas ya. Di sini ada dua titik yang dilalui. Kita tandain dulu. Berarti x1-nya minus 2, y1-nya minus 4. Lalu x2-nya minus 4 dan y2-nya adalah 3. Pertama, kita tentukan dulu gradiennya ya. Berarti kan m sama dengan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Lanjut. Y2 kurang y1 berarti 3 dikurang minus 4. Per x2 dikurang x1. X2-nya minus 4,
dikurang X1-nya minus 2. Berarti minus 4 kurang minus 2. Lanjutin ya. Berarti kan kalau yang atas ini 3 dikurang minus 4. Berarti kan sama aja dengan 3 tambah 4 ya. Jadi 7 per minus 4 dikurang minus 2. Itu sama aja dengan minus 4 ditambah 2. Jadinya minus 2 kan. So, gradiennya adalah 7 per min 2. Nah, gitu. Nah, gradiennya udah ketemu nih. Baru kita masukin ke rumus persamaan garis. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Langsung masukin aja angka-angkanya ya. Berarti kan ini jadi Y dikurang minus 4 karena Y1-nya tadi minus 4. Sama dengan gradiennya, berarti kan 7 per min 2. Jadi 7 per min 2 dikali X dikurang minus 2 karena X1-nya minus 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Lagi-lagi karena ini kurang ketemu min, langsung ubah jadi positif aja ya supaya hemat space. Jadinya kan ini Y plus 4 sama dengan 7 per min 2 dikali X plus 2 gitu, bisa dipahami ya. Kalikan aja kedua ruas dengan minus 2 supaya nggak ada pecahannya. So ini menjadi min 2 kali Y berarti min 2Y, min 2 kali 4 berarti minus 8. Nah untuk ruas kanan itu kan tadi ada per min 2 dikali min 2 jadi habis pernya kan. So tinggal 7 dikali X plus 2 aja. Lanjut lagi, berarti yang di kiri minus 2Y dikurang 8 sama dengan 7 dikali X, 7X, 7 dikali 2 ya plus 14 gitu. Oke ya. Lanjut, supaya hasilnya nanti positif semua, kita pindahin aja semuanya ke ruas kanan ya. Jadinya kan ruas kiri nanti jadi sama dengan 0 tuh karena semuanya pindahin ke ruas kanan. Di ruas kanan sudah ada 7X plus 14, lalu ditambah 2Y ditambah 8. Ingat ya, ini kan minus pindah ke kanan jadi plus. Oke, berarti kita tambah-tambahin. So jadinya 0 sama dengan 2Y plus 7X plus 22. Kayak gitu. Tapi biasanya sih jarang ada yang nulis 0 sama dengan. Jadi kalau udah kayak gini, pindahin aja 0-nya ke kanan. So, jadi persamaan garisnya adalah 2Y ditambah 7X ditambah 22 sama dengan 0. Selesai deh persamaan garisnya. Bisa dipahami kan? Lanjut lagi, gimana kalau yang dikasih gambarnya aja? Oke, soalnya kayak gini. Tentukan persamaan garis AB. Di sini nggak dikasih tahu koordinatnya sama gradiennya. Cuma dilihatin gambarnya aja. Nggak masalah, karena gambarnya sudah berada di diagram Cartesius. Kita bisa tentukan koordinatnya sendiri. Nah, di sini titik A kan koordinatnya 0,3. Kenapa? Karena X-nya 0, Y-nya 3, makanya jadi 0,3. Lalu titik B koordinatnya adalah 5,0. Karena X-nya 5, Y-nya 0. Kayak gitu. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kita tahu nih, berarti ini adalah kasus 2 titik. X1-nya 0, Y1-nya 3, X2-nya 5, dan Y2-nya 0. Berarti langkah pertama, kita cari dulu gradiennya. Berarti M sama dengan Y2 kurang Y1. Berarti Y2-nya 0 dikurang 3 per X2 dikurang X1. X2-nya 5 dikurang X1-nya 0. Jadi kayak gini. Oke, langsung aja ya. 0 kurang 3 berarti minus 3. 5 kurang 0 ya 5. Berarti gradiennya adalah minus 3 per 5. Gitu. Nah, baru kita masukin ke rumus persamaan garis. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti kan Y dikurang Y1-nya 3. Berarti Y kurang 3 sama dengan M-nya tadi kan minus 3 per 5. Berarti sama dengan minus 3 per 5 dikali X dikurang X1-nya 0. Berarti X kurang 0 aja langsung. Kita kalikan kedua ruas dengan 5 supaya nggak ada pecahan ya. Kan di sini pernya per 5. Jadi kita kaliin aja semuanya sama 5. So, Y dikali 5, 5Y, minus 3 dikali 5, minus 15. Sama dengan, berarti pernya hilang. Ya udah tinggal minus 3 aja. Dikali X aja kan, karena X kurang 0, udah X aja. Jadi langsung kita tulis minus 3X. Selanjutnya, kita tinggal pindahin aja semuanya ke ruas kiri.
Jadinya kan 5Y minus 3X pindah ke kiri jadi plus 3X dong ya kan. Jadi 5Y plus 3X minus 15 sama dengan sebelah kanan udah habis kan. Jadi sama dengan 0. Udah jadi persamaan garisnya adalah 5Y plus 3X kurang 15 sama dengan 0. Jadi kayak gitu persamaan garisnya. Bisa dipahami kan? Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami sifat-sifat garis lurus, lalu membedakan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus, lalu menentukan persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, kita akan menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. So, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari sifat-sifat pada persamaan garis lurus. Terdapat dua sifat yang menjadi fokus kita pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 ini. Yang pertama, garis-garis yang sejajar. Dan yang kedua, garis-garis yang saling tegak lurus. Sekarang kita lihat dulu ciri-ciri garis yang sejajar. Ciri pertama, kalau ada dua garis yang sejajar, mau diperpanjang atau diperpendek kayak apapun, mereka nggak akan pernah bersentuhan, apalagi berpotongan. Contohnya kayak gini. Garis K, kalau kita panjangin kan kurang lebih begini. Garis L juga kita perpanjang, jadi kurang lebih begini. Dan sampai sepanjang apapun, mereka nggak akan ketemu. Nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti kedua garis ini sejajar. Bisa dipahami kan? Ciri kedua, gradiennya pasti sama. Jadi kalau garis K dan garis L ini dihitung gradiennya, hasilnya pasti sama karena mereka sejajar. Nanti di slide selanjutnya kita buktikan bareng-bareng, oke? Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri garis yang saling tegak lurus. Sesuai dengan namanya, ciri pertama dari dua garis yang tegak lurus adalah kedua garis itu akan berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Makanya disebut saling tegak lurus. Kita bisa lihat di gambar ini, garis K dan garis L berpotongan di titik ini kan? Karena dia tegak lurus, maka sudut yang dibentuk di sini pasti 90 derajat atau siku-siku. Lanjut, ciri keduanya adalah kalau gradien kedua garis ini dikalikan, hasilnya pasti minus 1. Pada video ini, Pak Beni akan membahas yang sejajar dulu aja ya. Pembahasan yang tegak lurus nanti di part kelima aja, supaya durasinya nggak kepanjangan. Oke? Oke, kita bahas lebih dalam tentang garis yang sejajar. Tadi kita sudah bahas, ciri pertama, garisnya kan tidak akan berpotongan. Ciri kedua, gradiennya sama. Misalnya kita masih belum yakin apakah garis K dan garis L di gambar ini sejajar atau enggak. Untuk mengetahuinya, kita cek aja gradiennya. Kalau sama, berarti sejajar. Kalau enggak, ya berarti enggak sejajar. Masih ingat kan cara menghitung gradien garis? Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti kita tentukan dulu dua titik pada masing-masing garisnya. Bebas aja ya titiknya, yang penting masih berada di garis itu. Untuk garis K, misalnya Pak Beni ambil titik yang ini. Koordinatnya kan min 4,0 sama titik yang ini 0,-3. Anggap aja ini X1, Y1, terus ini berarti X2, Y2 nya. Jadi gradien garis K sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan minus 3 dikurang 0 per 0 dikurang minus 4. Atasnya kan berarti minus 3, bawahnya kan jadi 0 tambah 4 sama dengan 4 ya. So, gradien garis K adalah minus 3 per 4. Sekarang kita fokus ke garis L. Pak Beni ambil titik ini, koordinatnya 0,3 sama titik yang ini aja, 4,0. Berarti ini X1, Y1, dan ini X2, Y2-nya. Langsung aja kita cari gradien garis L. Sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadinya 0 kurang 3 per 4 kurang 0. Hasilnya adalah 3 per 4.
So, karena gradiennya sama-sama 3/4, berarti garis K dan garis L bisa dipastikan sejajar. Bisa dipahami kan? Sekarang kita ngomongin garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka garisnya pasti horizontal atau mendatar, sesuai dengan sumbu X. Contohnya garis K dan L ini. Dan gradiennya pasti 0. So, garis K dan L, kalau dihitung gradiennya, nanti pasti 0. Gitu ya. Sedangkan kalau suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka garisnya pasti vertikal dari atas ke bawah, sesuai dengan sumbu Y. Contohnya garis A dan B ini. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y itu tidak terdefinisi. Supaya lebih paham, mari kita langsung ke contoh soal aja ya. Tentukan garis-garis berikut apakah sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Langsung aja kita ke yang pertama dulu ya, yaitu garis P. Katanya melalui titik A 8,-3 sama B 5,-3. Anggap aja ini X1, Y1, ini X2, Y2-nya. Kita hitung dulu gradiennya ya. Gradien garis P berarti sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti ini jadi min 3 dikurang minus 3 per 5 dikurang 8. Ini kan sama aja kayak minus 3 ditambah 3 ya. Jadinya kan 0. Per 5 kurang 8 itu min 3. Jadi 0 dibagi min 3, ya 0 kan? So, gradien garis P adalah 0. Kita ingat lagi catatannya, kalau gradiennya 0, berarti garis ini sejajar dengan sumbu X kan? Berarti kita bisa simpulkan bahwa garis P sejajar dengan sumbu X. Gitu, gampang kan? Lanjut lagi, kalau garis Q itu melalui titik E minus 1,1 dan F minus 1,4. Kita langsung tulis aja berarti ini X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti gradien garis Q sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan 4 dikurang 1 per minus 1 dikurang minus 1. Sama dengan 3 per, ini kan jadinya minus 1 tambah 1 ya. Sama dengan 0 kan? Berarti gradien garis Q adalah 3 per 0. Nah, per 0 ini yang nggak boleh dalam matematika, karena hasilnya nggak jelas berapa. Makanya disebut tidak terdefinisi. Sesuai catatan, karena gradiennya tidak terdefinisi, maka bisa disimpulkan bahwa garis Q ini sejajar dengan sumbu Y. Gitu, bisa dipahami kan? Lanjut lagi, masih ngecek sejajar atau enggak. Tentukan apakah garis P dan Q sejajar. Nah, untuk mengetahui sejajar atau enggak, berarti kita harus cek gradiennya sama atau enggak kan? Langsung aja kita hitung masing-masing gradiennya. Pertama, kita tandai dulu ini X1, Y1, dan X2, Y2-nya. Supaya nanti lebih teliti dalam perhitungan. Next, gradien P berarti kan sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 3 dikurang minus 3 per 11 dikurang 7. Ini kan jadinya 6 per 4. Segitu ya gradiennya. Lanjut, gradien Q berarti sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 6 dikurang 0 per minus 5 dikurang minus 9. Sama dengan 6 per, ini kan jadinya minus 5 tambah 9 ya. Hasilnya kan 4. Nah, karena gradien P dan Q sama-sama 6 per 4, maka bisa disimpulkan kedua garis tersebut sejajar. Gitu, gampang kan? Lanjut lagi ke tipe soal yang berbeda. Di antara persamaan berikut, manakah yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5? Nah, sekarang soalnya udah nggak main titik, tapi langsung ke persamaan garis. Berarti kita harus ingat dulu bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. M-nya ini kan gradien, berarti kalau kita lihat polanya, berarti gradien dari persamaan Y sama dengan 2X plus 5 adalah 2 kan?
So, kalau soalnya diminta untuk menentukan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 5, berarti cari aja yang gradiennya 2 juga. Karena syarat sejajar adalah gradiennya sama, gitu kan? Oke, kita cek pilihan pertama dulu. Y sama dengan 2X kurang 8. Kalau dilihat polanya, ini kan sudah bentuk umum, persamaan garis lurus. Berarti ini gradiennya 2 juga kan? Karena angka yang di depan X adalah angka 2. Jadi, garis pertama ini udah pasti sejajar dengan soal kita. Oke? Lanjut, pilihan kedua. Ini 4X dikurang 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita ubah dulu bentuknya jadi kayak gini ya. Caranya, yang bukan variabel Y, pindahin ke kanan semua. Jadinya kan minus 2Y sama dengan 4X pindah ke kanan jadi minus 4X. Plus 6 pindah ke kanan jadi minus 6. Kayak gini. Lalu supaya lebih sederhana, kita bagi kedua ruas dengan minus 2. Minus 2Y dibagi minus 2 jadinya Y. Minus 4X dibagi minus 2 jadinya 2X. Minus 6 dibagi minus 2 jadinya plus 3 kan. Nah, persamaannya sudah sesuai bentuk umum. Berarti yang depan X adalah gradiennya. Karena gradiennya 2 juga, berarti garis kedua ini juga sejajar dengan soal kita. Kayak gitu ya. Lanjut, pilihan ketiga. 3Y sama dengan 6X dikurang 1. Langsung aja bagi kedua ruas dengan 3. Hasilnya kan jadinya Y sama dengan 6X dibagi 3 itu jadi 2X. Minus 1 dibagi 3 hasilnya minus sepertiga. Bentuknya sudah sesuai bentuk umum kan? Maka angka depan X adalah gradiennya. Karena gradiennya 2 juga, maka garis ketiga ini juga sejajar. So, jawabannya adalah ketiga garis tersebut semuanya sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5. Gitu. Oke, sekarang kita akan mencoba menentukan garis yang sejajar dengan garis lain. Contohnya kayak gini. Persamaan garis yang melalui titik minus 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y dikurang 3X sama dengan 5 adalah titik. Kita ingat lagi rumus untuk menentukan suatu persamaan garis, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kalau kita lihat dari rumus ini, berarti kan kita butuh satu titik dan gradien. Titiknya sudah ada, ini X1-nya sama dengan min 3, Y1-nya 6. Sedangkan gradiennya kita samakan dengan gradien garis yang ini. Karena soalnya sejajar, berarti gradiennya nanti pasti sama. Oke ya? Sekarang kita cari dulu berarti gradiennya. 4Y dikurang 3X sama dengan 5. Kita pindahkan dulu X-nya ke ruas kanan. Jadinya kan 4Y sama dengan 3X plus 5. Karena depannya masih 4Y, maka kita bagi kedua ruas dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 3/4X ditambah 5/4. Angka yang di depan X kan 3/4. Berarti gradiennya ya 3/4 itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Baru kita masukin ke rumus persamaan garisnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 6 sama dengan 3/4 dikali X dikurang minus 3. Karena ini ada kurang ketemu min, berarti langsung aja ya, ini jadi positif. Sekarang kita cek dulu pilihan jawabannya. Semuanya kan nggak ada per 4. Berarti kedua ruas kita kalikan 4, supaya nanti nggak ada pernya lagi. Oke? Jadinya 4Y dikurang 24 sama dengan 3 dikali X plus 3. Per 4-nya udah hilang ya. Lanjut. 4Y dikurang 24 sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali 3, 9. Karena bagian depan semua pilihan jawabannya cuma 4Y, maka minus 24 yang ini kita pindahin ke kanan aja. Jadinya 4Y sama dengan 3X plus 9 plus 24. Kita sederhanakan ya. Jadi 4Y sama dengan 3X plus 33. Oke ya, jadi jawabannya adalah D, delta. Lanjut ke contoh terakhir.
Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan 5,1 adalah titik-titik-titik. Oke, seperti biasa kita butuh satu titik dan gradien. Titiknya nanti yang ini ya, yang 4,6. Nah, di sini karena disebutkan sejajar sama garis yang ini, maka kita ambil gradiennya dari titik-titik yang 3,4 dan 5,1 ini ya. Langsung aja kita hitung gradiennya. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti kan 1 kurang 4 per 5 kurang 3. Jadi hasilnya adalah minus 3 per 2 gitu ya. Sekarang kita masukin ke rumus persamaan garisnya. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya 6 ya. Sama dengan M-nya tadi minus 3 per 2 dikali X dikurang X1-nya 4. Lanjut. Sekarang kita cek dulu pilihan jawabannya. Semuanya nggak ada per 2-nya kan? Maka kedua ruas kita kalikan 2 supaya nanti nggak ada per lagi. Oke? Jadinya 2Y dikurang 12 sama dengan minus 3 dikali X dikurang 4. Per 2-nya udah hilang ya. Lanjut. 2Y dikurang 12 sama dengan minus 3 dikali X minus 3X minus 3 dikali minus 4 plus 12. Lanjut lagi. Kalau kita lihat lagi pilihan jawabannya, di ruas kiri ini kan ada variabel X dan Y. Maka kita sesuaikan juga jawaban kita. Jadinya 2Y plus 3X, karena minus 3X kalau pindah ke kanan jadi plus kan? Sama dengan 12 tambah 12. Kita sederhanakan jadinya 2Y plus 3X sama dengan 24. So, jawabannya adalah C, Charlie. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami ciri-ciri garis yang saling tegak lurus, lalu menentukan apakah suatu garis tegak lurus dengan garis yang lain. Dan yang ketiga, menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. So, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan mereview perbedaan antara garis-garis yang sejajar dengan yang tegak lurus. Sekarang kita lihat dulu ciri-ciri garis yang sejajar. Ciri pertama, kalau ada dua garis yang sejajar, mau diperpanjang atau diperpendek kayak apapun, mereka nggak akan pernah bersentuhan, apalagi berpotongan. Ciri kedua, gradiennya pasti sama. Jadi kalau garis K dan L ini dihitung gradiennya, hasilnya pasti sama karena mereka sejajar gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri garis yang saling tegak lurus. Sesuai dengan namanya, ciri pertama dari dua garis yang saling tegak lurus adalah kedua garis itu akan berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Makanya disebut saling tegak lurus. Kita bisa lihat di gambar ini, garis P dan garis Q ini berpotongan di titik ini kan. Karena dia tegak lurus, maka sudut yang terbentuk pasti 90 derajat atau siku-siku. Lanjut, ciri keduanya adalah kalau gradien kedua garis ini dikalikan, hasilnya pasti minus 1. Nanti di slide selanjutnya kita akan cek bareng-bareng ya. Nah, pada video ini Pak Beni hanya membahas tentang yang tegak lurus. Pembahasan lengkap tentang garis sejajar lihat di part keempat ya, supaya durasinya nggak kepanjangan. Oke? Oke, kita bahas lebih dalam tentang garis yang tegak lurus. Tadi kita sudah bahas ciri pertamanya kan garisnya berpotongan membentuk 90 derajat. Tapi masalahnya kalau lihat di gambar aja, kita belum bisa yakin apakah dia benar-benar tegak lurus atau tidak. Makanya kita gunakan ciri kedua. Ciri keduanya adalah hasil kali gradiennya sama dengan minus 1. So, kita cek dulu gradien masing-masing garis ini ya. Masih ingat kan cara menghitung gradien garis? Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti kita tentukan dulu dua titik pada masing-masing garisnya. Bebas aja ya titiknya. Yang penting masih berada di garis itu. Untuk garis P misalnya, Pak Beni ambil titik yang ini. Koordinatnya kan 0,0. Sama titik yang ini, 1,3. Anggap aja ini X1,
Y1, terus ini berarti X2 sama Y2-nya. Jadi gradien garis P nanti sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 3 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Sama dengan 3 per 1 kan? Nah 3 per 1 ini ya jadi 3 aja gitu. Sekarang kita fokus ke garis Q. Ini Pak Beni hapus dulu supaya lebih rapi. Pak Beni ambil titik ini koordinatnya, berarti kan 0,2 sama titik yang ini aja, 6,0. Berarti ini X1, Y1, ini X2 sama Y2-nya. Jadi gradien garis Q nanti akan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadinya 0 dikurang 2 per 6 dikurang 0. Hasilnya kan jadi minus 2 per 6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi minus sepertiga gitu ya. Nah kalau kita mau ngecek tegak lurus atau tidak, gradien-gradien ini harus dikalikan dulu. Kita kalikan ya gradien P dikali gradien Q. Jadinya kan 3 dikali minus sepertiga. Hasilnya kan minus 1 ya, 3 kali minus sepertiga. So karena hasil kali gradiennya minus 1, berarti garis P dan Q ini bisa dipastikan saling tegak lurus. Gitu, bisa dipahami ya? Lanjut lagi, masih ngecek tegak lurus atau enggak. Tentukan apakah garis A dan B saling tegak lurus. Langsung aja kita hitung masing-masing gradiennya ya. Pertama kita tandai dulu X1, Y1, dan X2 sama Y2-nya. Supaya nanti lebih teliti. Oke, kita mulai ke gradien A. Berarti sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 0 dikurang 5 per 0 dikurang 3. Sama dengan minus 5 per minus 3. Ini kan jadinya min sama minnya hapus saja ya. Jadi 5 per 3. So, segitu gradien dari garis A. Lanjut, gradien B sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 3 dikurang 0 per minus 5 dikurang 0. Jadinya kan 3 per min 5. Gitu kan? Oke, kedua gradien sudah kita dapatkan. Kita coba kalikan apakah hasilnya minus 1 atau enggak. Gradien A dikali gradien B berarti kan jadinya 5 per 3 dikali minus 3 per 5. Ini kalau kita kalikan biasa aja ya. Itu kan sama dengan minus 1 juga. Nah, karena hasil kali gradien A dan B sama dengan minus 1, maka bisa disimpulkan kedua garis tersebut saling tegak lurus. Gitu ya. Oh ya, by the way, coba kita perhatikan baik-baik. Untuk menentukan gradien yang tegak lurus, sebenarnya kita nggak harus repot-repot ngaliin kayak gini. Ternyata tinggal dibalik aja kan ini. Coba lihat, kalau gradien pertamanya 5 per 3, gradien keduanya atau gradien tegak lurusnya tinggal dibalik aja jadi 3 per 5. Terus dikasih min kan? Gampang kan sebenarnya? Nah di slide selanjutnya, Pak Beni akan kasih tips supaya kalian lebih mudah untuk menentukan gradien garis yang tegak lurus ini tanpa harus dicek hasil perkaliannya. Oke? Oke, ini dia tips untuk menentukan gradien yang tegak lurus dengan gradien lainnya. Langkah-langkahnya, yang pertama balik aja angkanya, lalu yang kedua tandanya kebalikan dari tanda yang awal. Supaya kalian lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh aja. Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan gradien berikut. Yang pertama, kalau gradiennya 3 per 5. Nah, kalau kita mau cari yang tegak lurus dengan 3 per 5, maka langkah pertamanya balik aja, jadi 5 per 3 kan? Terus karena yang pertama ini positif, maka gradien keduanya pasti negatif. Jadi deh, gradien tegak lurusnya adalah minus 5 per 3. Gampang kan? Lanjut. Kalau misal gradien keduanya minus 2 per 3, langkah pertama balik dulu jadi 3 per 2. Terus karena yang pertama ini negatif, maka jawaban yang kedua pasti positif. Ya udah jawabannya 3 per 2 aja.
Next, kalau misal gradien pertamanya 4. Nah, karena 4 ini nggak ada pernya, kita anggap aja 4/1. Baru dibalik, jadi 1/4 kan? Nah, karena awalnya positif, maka kita tulis ini lawannya, yaitu negatif 1/4. Gitu ya. Nah, yang terakhir, misalnya kalau gradiennya minus 1/3. Seperti biasa, kita balik dulu, jadi 3/1 kan? Nah, karena awalnya negatif, maka yang ini positif. Kebetulan 3/1 itu nilainya sama aja dengan 3 aja kan? So, gradien tegak lurusnya adalah 3. Nah, tips ini nanti akan berguna untuk menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Cek di slide selanjutnya. Lanjut contoh soal lagi ya. Di antara persamaan berikut, manakah yang tegak lurus dengan garis 2Y sama dengan 2X dikurang 3? Nah, sekarang soalnya udah nggak main titik lagi, tapi langsung ke persamaan garis. Kita harus ingat dulu bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. M ini kan gradien. Di sini koefisien Y-nya pada persamaan 2Y sama dengan 2X kurang 3 kan masih 2. Berarti persamaan ini harus kita bagi 2 dulu supaya sesuai dengan bentuk umumnya. Jadinya kan Y sama dengan 2X dibagi 2 jadi X, minus 3 dibagi 2 jadi minus 3/2. Sekarang sudah sesuai dengan bentuk umum kan? Di sini koefisien X-nya atau angka di depan X berarti kan 1. Nah, karena angka di depan X-nya 1, maka gradiennya ya 1. Jadi anggap aja ini M1-nya ya, atau gradien pertamanya 1. Kita kan udah belajar cara menentukan gradien garis yang tegak lurus. Tinggal dibalik angkanya, berarti tetap 1 ya. 1 kan 1/1, dibalik ya 1 juga. Lalu terus karena yang pertama positif, berarti gradien tegak lurusnya atau M2-nya nanti ambil yang negatif. So, gradiennya adalah negatif 1. Nah, tugas kita di antara persamaan ini, mana yang gradiennya negatif 1? Ya udah, kita tinggal cek aja ya. Sekarang yang pertama dulu, 3X plus Y sama dengan 7. Kita ubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Pindahkan X-nya ke kanan. Jadinya Y sama dengan minus 3X plus 7 kan? Ini sudah sesuai dengan bentuk umum PGL. Nah, karena angka yang di depan X adalah minus 3, berarti gradien garis ini adalah minus 3. Padahal kita maunya yang minus 1 kan tadi. Berarti ini bukan jawabannya. Gitu. Lanjut ke pilihan yang kedua. Y sama dengan minus X plus 3. Persamaannya sudah sesuai dengan bentuk umum kan? Berarti yang di depan X adalah gradiennya, yaitu minus 1. Oke, udah sesuai kan dengan yang kita mau? Berarti kesimpulannya, persamaan yang kedua inilah yang tegak lurus dengan soal kita tadi. Bisa dipahami kan? Sekarang kita akan mencoba menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Contohnya kayak gini. Persamaan garis yang melalui titik 4,-3 dan tegak lurus dengan garis 4Y dikurang 6X plus 10 sama dengan 0 adalah titik. Kalau soalnya kayak gini, kita tentukan dulu M1-nya ya. Kita dapatkan dari persamaan garis yang ini. Ini kita jadikan dulu ke dalam bentuk umum. Jadinya kan 4Y sama dengan 6X dikurang 10. Lalu sama-sama kita bagi 4, jadinya Y sama dengan 6/4X dikurang 10/4. Berarti M1-nya adalah 6/4 yang ini kan? Tapi ini masih bisa disederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 jadinya 3/2. So, gradien tegak lurusnya atau M2-nya nanti tinggal balik aja angka ini. Jadinya minus 2/3 kan? Minus ini karena M1-nya tadi positif. Jadi kita ambil yang negatifnya ya untuk M2. Bisa dipahami kan? Sekarang tinggal bentuk persamaan garisnya. Kita butuh satu titik, yaitu titik ini. X1-nya 4, Y1-nya minus 3. Dan gradiennya pakai yang M2 ini ya. Langsung aja kita cemplungin ke rumus.
Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti jadinya Y dikurang minus 3 sama dengan M-nya kan minus 2/3. Lalu kalikan X kurang 4. Lanjut, ini langsung aja Y plus 3 ya. Sama dengan minus 2/3 kali X, jadinya minus 2/3 X. Minus 2/3 dikali minus 4, jadinya 8/3. Sekarang kita cek dulu pilihan jawabannya. Semuanya kan nggak ada per 3. Maka kedua ruas ini kita kalikan 3 supaya nanti nggak ada per lagi. Oke? Persamaannya jadi begini kan? 3Y plus 9 sama dengan min 2X plus 8. Per 3-nya udah hilang ya. Terus pindahin X-nya ke kiri. Jadinya 3Y plus 2X sama dengan 8 dikurang 9. Hasil akhirnya adalah 3Y plus 2X sama dengan minus 1. So, jawabannya adalah C, Charlie. Lanjut lagi ke contoh terakhir. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik minus 4,5 dan minus 3,3 adalah titik. Oke, pertama kita tentukan M1-nya ya. Dari titik ini dan ini. Kita tandai dulu X1, Y1, ini X2, Y2. Maka M1-nya nanti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadinya kan 3 kurang 5 per minus 3 dikurang minus 4. Jadinya minus 2/1 kan? Sama aja dengan minus 2. Berarti M2-nya nanti tinggal dibalik. Ini jadinya setengah. Tapi positif ya, karena M1-nya kan sudah negatif. Jadi M2-nya adalah kebalikannya, positif gitu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita sudah punya satu titik dan gradien M2-nya. Masukin aja deh ke rumus PGL. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. X1 sama Y1 kita ambil dari titik yang ini ya. Oke, lanjut. Berarti jadinya Y dikurang 6 sama dengan M2-nya tadi setengah ya. Jadi setengah kali X kurang 0. Karena pilihannya nggak ada per 2, maka kita kalikan kedua ruas dengan 2. Jadinya 2Y dikurang 12 sama dengan X. Karena X kurang 0 jadinya X aja ya. Kita pindahin X-nya ke kiri. So, persamaannya menjadi 2Y kurang X kurang 12 sama dengan 0. So, jawabannya adalah B. Bravo. Demikian anak-anak, tadi video yang sudah Pak Farid share ya untuk materi matematika yang akan segera mendapatkan tugas ya. Untuk tugas-tugasnya kalian bisa lihat di Classroom maupun grup WA. Untuk pengumpulannya 1 sampai 2 minggu jangka waktunya, jadi tidak boleh lebih dari itu ya. Salam sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan.